Iya kok minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Pada kesempatan kali ini ya, Mr. G gak bakal bahas anime ataupun manga One Piece karena serial kesayangan kita punya versi lain nih, yaitu live action. So, mendengar kalau tahun ini jadi rilisnya live action itu dan udah rilis official posternya juga. Langsung aja Mr. G coba kupas terkait live action ini ya, terkait perkembangannya tentunya. So, let's go. Bayang-bayang akan kegagalan. Ketika mendengar terkait nama live action, gak sedikit dari kita atau bahkan Mr. G pribadi ya, tentunya udah skeptis duluan. Masalahnya ya, bicara soal live action di anime sebenarnya bukan hal yang baru, tetapi senantiasa terus ada kan? Dan yang bikin galaunya adalah hasilnya itu loh, bener-bener terkadang ngecewain. Banyak unsur di dalam live action yang source-nya dari manga atau anime itu pasti hasilnya berantakan. Banyak serial-serial beken macam Dragon Ball atau bahkan Attack on Titan yang ketika digarap live actionnya entah bagaimana malah membuat Mr. G gak mau nonton itu film untuk kedua kalinya. So emang super duper wajar jika kita cemas semisal mendengar One Piece, serial yang udah punya basis penggemarnya sampai seluruh dunia ini ya, mau dibuat juga live actionnya. Tapi semoga aja sih kecemasan ini berubah jadi harapan baik lah, karena ada hal menarik yang telah munculin beberapa hari ini. Visual poster. Oke, sebelum kita ngejudge lebih jauh atau istilah simpelnya ya, berprasangka buruk, coba kalian bisa cek visual poster yang Mr. K perlihatkan kali ini 10 atau 20 detik lah Mr. K diam. Oke, gimana? Lumayan terkesan atau biasa aja? Ya, kalau dari Mr. pribadi ya, memang gak ada yang istimewa banget di dalam poster itu. Cuman terlihat jelas juga semisal live action One Piece digarap dengan cukup serius. Lihat aja dari desain kostum ya, kemudian pose dari para cast-nya. Cukup menggambarkan dengan baik gimana film mereka baik di anime maupun di manga. Oh iya, buat menambah kesan bajak lautnya, dituliskan juga setting style 2023, yang berarti berlayar di tahun 2023. Lengkap dengan Luffy yang tengah bersemangat mengangkat lengannya. Khas Baka Sencho setiap kali ia akan memulai petualangan SHB Crew. Nah, dari poster ini juga udah kelihatan, semisal live action ini gak bakal memangkas ribuan chapter atau ribuan episode menjadi film dengan durasi kurang lebih 2 jam. Gak guys, tenang aja, Mr. K jamin gak bakal jadi film seperti itu. Ya, Mr. K memang gak menjamin penyajian story-nya nanti bakal dirasa atau dipotong-potong atau enggak. Tetapi seenggaknya ya, serial live action ini formatnya per episode. Ya layaknya drakor lah kalau kalian ngerti. Bahkan mereka juga mengkonfirmasi total episodenya adalah 10 episode, di mana arc yang menjadi pembahasan utama adalah arc East Blue. Makanya kita cuman melihat klimaknya saja kan di sono, karena di arc tersebut memang baru berfokus di Luffy, Usopp, Nami, Sanji, dan tentunya si master kesasar Zoro. Buat sampai mananya ya kalau kalian bertanya-tanya? Ya dari data ya terkait jajaran cast yang telah diinfokan, kayaknya sih kemungkinan besar bakalan sampai di arc Arlong Park. Wah, episode pertamanya juga udah di-spill judulnya, yaitu Romance Down. Poster yang udah rilis pun tak melupakan elemen matahari yang bersinar oranye. Lebih ke ala-ala senja sih dia. Mungkin episode pertama gak terlalu jadi patokan, tapi jujur aja ya, melihat ada elemen matahari yang terlihat cukup dominan bersama dengan pose Luffy tengah mengangkat lengan pertanda semangat, entah kebetulan atau memang proses pembuatan desain poster ini dipikirkan secara matang, seolah menandakan bahwa Luffy terikat dengan matahari, di mana kita paham kan betapa melekatnya Luffy dengan Sun God Nika. Nah, itu soal informasi episode arc-nya yang ada di posternya yang telah disampaikan. Terus buat tanggal rilisnya, sayang banget belum dikasih tahu detailnya. Satu hal yang pasti adalah tahun ini ya rek, dan pemberitahuan lebih lanjut bakal coba Mr. K kabarkan lah ya nantinya tentunya di balik layar. Oke, itu tadi semisal kita mengulik terkait poster yang bisa dilihat. Sebenarnya ada bagian asik lagi buat kita kupas di live actionnya. Tentu aja soal di balik layarnya. Guys, sekedar informasi ya, proses produksi serial ini bahkan udah ada dari tahun 2020. Akan tetapi sempat terhambat karena pandemi COVID-19. Kemudian per Agustus 2022 kemarin, proses syuting dikabarkan udah rampung dan sekarang masih dalam proses editing. Yaps, rentang waktu yang cukup panjang kan buat sekedar 10 episode doang. Sepertinya ya, dari production house sendiri kerepotan soal menyiapkan berbagai elemen di serial One Piece yang emang kaya banget.
Segala macam gambar dan keunikan udah jadi ciri khas Oda Sensei. Belum lagi efek pertarungan yang dimiliki tiap karakter macam Luffy aja ya. Tubuh karetnya juga pasti butuh proses yang gak biasa. Makanya Mr. K sarankan jangan kaget lah ya, semisal CGI bisa banyak muncul di live action ini. Tapi seharusnya gak jadi masalah sih, semisal itu mulus-mulus aja alias gak sampai di tahap yang disturbing lah. Terus soal staf produksi ini nih, yang gak boleh kalian lupain ya, sebab Oda Sensei terlibat langsung sama pembuatan live action. Mungkin nggak terlibat secara langsung, namun tetap aja ya, kabar ini bisa ngasih angin segar buat kita. Karena ada satu jaminan ya, semisal One Piece ini diawasi sama Oda, yakin dah ceritanya nggak akan keluar konteks. Bahkan sekalipun ya, nanti ada modifikasi, kayaknya juga nggak sampai esensi cerita dari One Piece baik di manga atau animenya. Kalau masalah perbedaan, kadang di anime pun suka ada yang berbeda dari manga kan. Yang paling fenomenal, cerita soal Zeff yang memakan kakinya sendiri, ini diubah di anime dengan alasan tertentu. Bukan tidak mungkin perubahan sedikit ini bisa terjadi di live action dengan banyak pertimbangan pula, entah itu karena menambah variasi cerita atau yang lainnya. Cuman dengan pengawasan Oda ya, kita boleh berharap feel-nya yang dibuat di live action nanti tak merusak cerita sesungguhnya. Bahkan tak menutup kemungkinan ya, kalau nantinya ya di live action mungkin cerita soal Zeff disamain dengan manga. Kan kalian sendiri tahu kan, Netflix itu masalah gore-gorenya juga kece dan keren ya, uncensored lah. Dan Oda Sensei pun udah beberapa kali menyampaikan pendapatnya terkait dengan live action ini ya. Misal, ia pernah bilang, untuk saat ini kami memiliki cuplikan dasar musim pertama. Begitu banyak yang terjadi di balik layar, tapi jika mesti jujur, orang yang paling khawatir di dunia bahwa ini akan menjadi hasil yang baik adalah saya. So, jauh sebelum kita ya sebagai fans One Piece khawatir gimana hasil dari live actionnya, bayangkan aja ya, Odachi udah lebih dulu khawatir guys. Karena jelas dong, ia gak mau karya yang udah dia buat di sepanjang karirnya sebagai mangaka harus hancur feel-nya cuman karena live actionnya. Maka dari itu udah jadi keputusan tepat serial live actionnya ini gak mengesampingkan Oda Sensei. Tapi kita juga boleh berharap guys, karena dalam kesempatannya ketika bercuit ya, Oda Sensei juga ada lanjutannya. Ya, dia menambahkan, tapi sebenarnya ini terlihat luar biasa. Nah, dilihat sendiri kan, Odachi aja yang punya One Piece yang mengawasi pembuatan One Piece live action cukup mengagumi dan katanya terlihat luar biasa pula. Itu pertanda positif sih. Oke? Pertanda positif. Cash. Berikutnya bakalan asik juga semisal Mr. K ngebahas soal cash. Sebelum lebih jauh ya, Mr. K mau disclaimer sedikit ya, gak mungkin manusia itu persis 100% sama anime. Jadi semisal kalian lihat cash dan bilang ini gak mirip, itu gak mirip, ya jelas lah, gak ada yang sempurna re. Mirip banget itu perkara yang luar biasa, super sulit. Bahkan yang dari game aja lah, yang The Last of Us live action ya. Tapi episode 3 agak pengen ngelupain episode 3-nya sih. Kenapa ini malah bahas The Last of Us ya? Sorry. Intinya yang The Last of Us live action aja ya. Cast-nya aja gak mirip-mirip banget kan sama yang ada di game. Jadi Mr. K pribadi gak berekspektasi banyak soal kemiripan para cast ke wajah para SAP kru. Tapi sebenarnya bukan cuma visual aja kan yang jadi pion seorang aktor maupun aktris memainkan peran. Yaps, pembawaan cast itu sendiri juga gak kalah penting. Daripada nilai visual doang ya, nilai gimana cast itu membawakan para karakter kayaknya too much better kan. Sayang 1000 sayang sampai detik ini ya belum ada cuplikan gimana para karakter ini berdialog, bertingkah selama memainkan perannya pun belum ada. Karena belum rilis teaser maupun trailer lengkapnya. Ya di poster mereka hadap belakang semua kan. Namun yang menarik adalah gimana asal-usul para cast ini lumayan dipikirkan secara matang. Meski gak 100% sih. Buat yang tanya kenapa bisa berpikiran seperti itu, kita perlu menyimak dari SBS volume 56 yang menyinggung semisal di dunia nyata para nakama ini asalnya dari mana aja. Kita buka dari Luffy ya, dia disebut bakal berasal dari Brazil. Pemeran di live actionnya ya, yang bernama Inaki Godoy, itu asalnya dari Meksiko loh. Walau nggak terlalu tepat ya, tetapi lumayan nyambung, masih sama-sama berada di benua Amerika. Yang paling pas Zoro sih, disebut berasal dari Jepang. Aktor pemeran Zoro bernama Makenyu Maeda, juga punya keturunan Jepang dan kerap membintangi live action juga. Salah satunya Rurouni Kenshin The Final Chapter. Gimana dengan Nami, Usopp, dan Sanji? Ya, buat Nami maupun
maupun Usopp, pemeran mereka ya sama-sama dari Amerika Serikat, yaitu Emily Root dan Jacob Romero. Terus Sanji ya diperankan oleh Tash Skylar asal Spanyol. Kalau di SBS sih masing-masing ya, Nami, Usopp, dan Sanji diceritakan berasal dari Swedia, Afrika, dan Prancis. Nah, gak 100% kan? Cuman buat Sanji masih oke lah karena masih di kisaran Eropa. Sedangkan Usopp dan Nami sepertinya memang ada pertimbangan lain yang membuat gak bisa sama persis. Apapun itu ya, jelas tim produksi bisa lebih tahu kan? Persiapan gak main-main. Pembahasan selanjutnya ya, soal persiapan lain di dalam produksinya. Salah satunya ya, properti dan persiapan latarnya. Asli persiapan live actionnya beneran bukan main-main. Di official channel YouTube Netflix bisa kalian cek sendirilah, atau kurang lebih ya, begini gambarannya. Yaps, ada beberapa konsep art yang udah diperlihatkan, mulai dari Going Merry, Miss Love Duck kapal milik Alvida, kemudian ada Baratie juga. Nah, dari beberapa konsep art itu ya, Mr. K salut banget sama penggambaran Baratie. Kelihatan banget berkelasnya. Baik itu luar dalamnya, kayaknya ya kesan mewah sebagai restoran mengapung berhasil disajikan melalui konsep art itu. Tinggal lihat lagi aja nanti gimana eksekusinya. Dan yang lainnya ya, bener-bener oke punya sih. Semoga aja konsep ini gak bagus di konsep, tapi pas penayangan juga gak kalah keren dan apik lah pokoknya. Kalau ada yang mengganggu ya, mungkin di bagian kepala Going Merry aja. Kenapa digambarin ketawa sih? Kayaknya kalau sampai di Ark-Ennis Lobby dan nyorot ini lagi ketawa, gimana bayanginnya ya? Sumpah Mr. K bingung loh. Oke, itu dia mungkin beberapa informasi yang bisa Mr. K sampaikan terkait One Piece live action by Netflix. Again ya guys, Mr. K nyaranin buat low your expectation, but melihat gimana tim produksi ini cukup serius dalam pemilihan peran, penyiapan properti, sampai tak melupakan Oda Sensei di dalam pembuatannya, kita patut apresiasi setinggi-tingginya terkait usaha dari tim produksi dan Odachi guys. So, kita nantikan aja lah, anggap aja ini hadiah buat kita menyaksikan sensasi berbeda dalam menikmati One Piece. Bagus ya, syukur. Gak pun ya udah paham juga kan, ini live action mulai. Oke, itu aja buat pembahasan di kesempatan kali ini. Gimana pendapat kalian? Coret-coret aja di komentar terkait live actionnya, oke? Ya belum sih, coret-coretnya nanti aja. Kalian beri tanggapan terkait teaser-teaser yang baru muncul terkait poster lah, terkait background yang udah disajin secara konsep art lah, atau bangunan-bangunannya lah. Ya tweet-tweetan aja lah, oke? See you next time. Adios segera melos. Stay safe everyone. Salam. Anime.